Kisah legenda Dewi Lanjar, penjaga laut utara Pekalongan. Di pesisir utara Jawa, tepatnya di kota Pekalongan, tersimpan sebuah legenda yang melegenda hingga kini, kisah tentang Dewi Lanjar, sang penguasa laut utara yang dipercaya sebagai tokoh mistis penjaga wilayah pantai. Namanya disebut-sebut dalam cerita rakyat, dalam ritual spiritual, dan dalam bisik-bisik mistis para nelayan. Asal-usul Dewi Lanjar. Dewi Lanjar dulunya adalah seorang wanita cantik bernama Dewi Rara Kuning, yang tinggal di wilayah Mataram sekarang sekitar Jawa Tengah. Ia adalah seorang janda muda, itulah sebabnya ia dijuluki Lanjar, yang dalam bahasa Jawa berarti wanita yang ditinggal. Mati suaminya dan belum menikah lagi. Kehilangan suami dalam usia muda membuat Dewi Rara Kuning larut dalam kesedihan yang dalam. Ia meninggalkan rumah dan berjalan tanpa arah, mencari ketenangan batin dan tujuan hidup. Dalam perjalanannya, ia bertapa dan menjalani laku prihatin di lereng Gunung Merapi. Hingga suatu malam dalam mimpinya, ia mendapat bisikan untuk menuju ke Laut Selatan dan menghadap kepada Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Pertemuan dengan Nyi Roro Kidul, Dewi Rara Kuning pun melanjutkan perjalanan menuju Laut Selatan. Di pantai Parangtritis, ia bermeditasi dan memanggil Sang Ratu Laut. Tak lama, Nyi Roro Kidul hadir dan menanyainya. Melihat tekad dan keteguhan hati Rara Kuning, Nyi Roro Kidul menyambutnya. Namun, ia tidak mengangkatnya sebagai pembantu di wilayah selatan, melainkan memberi tugas khusus menjadi penjaga wilayah Laut Utara, tepatnya di sekitar kota Pekalongan. Dengan restu Sang Ratu Laut Selatan, Dewi Rara Kuning pun menuju utara dan resmi dikenal sebagai Dewi Lanjar, penguasa spiritual dan penjaga Laut Utara. Peran Dewi Lanjar di Pekalongan. Sejak saat itu, masyarakat Pekalongan percaya bahwa Dewi Lanjar tinggal di Laut Pekalongan, tepatnya di sekitar Pantai Selmaran. Ia dipercaya menjaga ketentraman laut, melindungi para nelayan, dan menjadi penentu nasib mereka. Namun, seperti penguasa gaib lainnya, Dewi Lanjar juga memiliki sifat tegas dan kadang murka. Banyak nelayan bercerita bahwa kapal mereka bisa karam atau hanyut bila tak menjaga sopan santun di laut, atau bila melanggar aturan adat yang berlaku. Penampakan dan mitos Dewi Lanjar. Banyak kisah turun-temurun yang menceritakan penampakan Dewi Lanjar. Ia digambarkan sebagai wanita cantik berbusana serba putih, dengan paras lembut namun misterius. Kadang terlihat duduk di atas batu karang, kadang muncul saat kabut laut turun menjelang malam. Sebagian orang percaya bahwa ia memiliki pasukan jin laut dan siluman laut yang membantunya menjaga wilayah kekuasaannya. Bahkan, beberapa ritual nelayan dilakukan untuk menghormati Dewi Lanjar agar diberi hasil laut yang melimpah. Setelah kepergian suaminya, yang meninggal dalam usia muda, Dewi Rara Kuning hidup dalam duka mendalam. Setiap malam, ia menangis di tepian Sungai Progo, berharap arwah suaminya datang dalam mimpi, atau sekadar angin yang membawa kabar dari alam gaib. Warga desa mulai menyebutnya Lanjar, julukan bagi seorang janda muda tanpa anak. Hari demi hari, kesedihannya makin merasuk ke dalam jiwa. Rara Kuning tak lagi bergaul dengan masyarakat. Ia memilih menyendiri, menepi dari hiruk-pikuk manusia. Hingga suatu malam, saat bulan purnama tergantung utuh di langit, Rara Kuning melakukan semedi di pinggiran sungai Progo. Ia memohon pada alam semesta agar diberi jalan untuk menghapus lukanya. Dalam keheningan itu, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti tempatnya bertapa. Angin mendesis dingin dan suara gamelan halus terdengar samar. Dari balik kabut muncullah sosok tinggi menjulang, berpakaian serba putih keperakan. Sosok itu adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Aku mendengar panggilan hatimu, Rara Kuning. Suara Nyi Roro Kidul lembut namun tegas. Apakah kau ingin meninggalkan dunia manusia? Rara Kuning menatap mata sang ratu, penuh harap. Jika itu bisa menghapus derita ini, aku rela. Nyi Roro Kidul tersenyum, namun senyumnya menyimpan rahasia besar. Ia memulurkan tangannya dan mengajak Rara Kuning pergi menyusuri arus sungai, menuju Laut Selatan. Tubuh Rara Kuning menghilang bersama kabut. Sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat lagi di desanya. Dunia gaib di Laut Utara. Namun, tak seperti yang diduga. Nyi Roro Kidul tidak membawanya ke istana Laut Selatan. Ia menguji Rara Kuning dengan mengutusnya berkelana ke wilayah pesisir utara, ke arah pantai utara Pekalongan, untuk bertapa dan mencari jati diri sejati. Dalam perjalanan itu, Rara Kuning menghadapi berbagai makhluk gaib, jin penjaga hutan, siluman air, hingga roh-roh penasaran. Semua itu ditempuh dengan keteguhan dan hati yang bersih.
Bertahun-tahun berlalu di alam gaib. Hingga suatu malam saat ia duduk di tepi pantai utara, lautan menjadi tenang. Cahaya rembulan jatuh ke wajahnya dan muncullah cahaya kehijauan dari dalam laut. Nyi Roro Kidul kembali muncul. Rara Kuning, kamu telah melewati ujian hati dan kekuatan batin. Mulai malam ini, kau bukan lagi manusia. Kau adalah penjaga pantai utara, penguasa angin laut dan penuntun arwah para pelaut. Namamu kini adalah Dewi Lanjar. Rara Kuning menerima takdir barunya. Ia berdiri di atas laut, tubuhnya bersinar, rambutnya menjuntai seperti ombak. Sejak saat itu, Dewi Lanjar dikenal sebagai penunggu pantai utara Pekalongan, penjaga wilayah laut yang setia dan misterius. Namun, masih ada rahasia dalam takdirnya yang belum terungkap. Karena meski kini menjadi Dewi, cinta yang hilang masih membekas di dalam hatinya. Dan kutukan cinta itu akan menjadi awal dari kisah berikutnya. Setelah diangkat sebagai penguasa pantai utara oleh Nyi Roro Kidul, Dewi Lanjar menjalani tugas barunya dengan penuh ketenangan. Ia menjaga laut Pekalongan, menuntun arwah para nelayan yang tenggelam, dan mengawasi keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Namun jauh di dasar hatinya, luka cinta masa lalu tak sepenuhnya sirna. Ia kini bukan manusia, namun bayangan suami yang telah tiada masih menghantui ingatannya. Kedamaian yang mulai retar. Suatu hari, laut utara yang biasanya tenang mendadak bergelora. Ombak memukul pantai lebih keras dari biasanya. Para nelayan enggan melaut. Mereka merasa ada sesuatu yang berubah di laut udara, lebih dingin. Dan suara tangisan perempuan sering terdengar dari tengah samudera saat malam. Seorang kakek nelayan tuan, Ki Sumarto, berkata, Dewi Lanjar sedang murka. Mungkin ada manusia yang melanggar pantangan gaib di pesisir ini. Warga panik. Ritual laut dilakukan. Sesajen dilemparkan ke ombak, namun malam-malam tetap tidak tenang. Kemunculan pemuda tumbal. Hingga pada suatu malam, seorang pemuda tampan bernama Rangga datang ke pantai utara. Ia adalah seorang pelaut yang tersesat dan mendarat di Pekalongan. Ketika pertama kali menginjakan kaki di pantai, ia melihat sesosok perempuan bergaun putih berdiri di antara buih ombak. Wajahnya cantik, matanya dalam dan kosong, dan rambutnya menjuntai panjang tertiup angin laut. Itulah Dewi Lanjar, tapi Rangga tidak tahu itu. Sejak saat itu, Rangga merasa tergoda. Setiap malam ia kembali ke pantai, berharap bertemu perempuan misterius itu. Dan malam demi malam, sosok Dewi Lanjar semakin nyata baginya. Mereka berbicara, saling menatap. Rangga merasa jatuh cinta. Namun Dewi Lanjar melihat sosok suaminya dalam diri Rangga. Cinta yang dulu lenyap, kini seolah kembali hadir. Tapi di dalam dirinya, ada pergolakan besar. Ia bukan manusia lagi. Cinta yang dibangkitkan kembali hanyalah luka lama yang tak semestinya terbuka. Dewi Lanjar pun mulai berubah. Hatinya yang dulu penuh ulas asih, kini diliputi amarah dan kesedihan. Ia mulai menarik arwah-arwah manusia ke istananya di dasar laut. Beberapa pelaut menghilang misterius. Gelombang besar menenggelamkan kapal. Penduduk mulai berbisik-bisik, ini tumbal. Dewi Lanjar sedang meminta tumbal. Sejak hilangnya Rangga secara misterius di malam purnama, suasana di pesisir utara Pekalongan makin mencekam. Para nelayan yang dulu berani menantang ombak kini enggan melaut saat malam tiba. Banyak yang bersumpah melihat sosok perempuan berjubah putih melayang di atas laut, menggandeng seorang pria berwajah kosong dengan mata, memancarkan cahaya biru kehijauan. Desas-desus itu makin kuat. Dewi Lanjar telah membawa manusia ke kerajaannya di dasar laut. Gerbang menuju alam gaib. Di balik permukaan laut yang tenang, tersembunyi sebuah gerbang rahasia. Pintu Samudra Wetan. Gerbang ini hanya bisa dibuka oleh makhluk gaib atau manusia yang telah menjadi bagian dari dunia halus. Rangga, yang kini separuh jiwanya berada di alam Dewi Lanjar, menjadi kunci terbukanya gerbang itu dari dalam. Dewi Lanjar membawanya melewati lorong air berkilauan, turun ke kedalaman laut yang tidak terjangkau cahaya matahari. Di sana, tersembunyi sebuah kerajaan megah bercahaya hijau zamrud, Istana Segara Kidul Luar, sebuah cerminan gaib dari Istana Nyi Roro Kidul, namun berada di wilayah utara. Di dalam istana itu, ribuan makhluk halus tunduk pada perintah Sang Dewi. Pasukan siluman ombak, berjubah hitam dan bersenjata trisula air. Jin angin laut tak kasat mata, tapi mampu membuat badai datang hanya dengan bisikan. Roh-roh pelayaran, arwah para pelaut yang tenggelam dan kini menjadi penjaga lautan. Namun tak semua di istana itu setia. Ada beberapa yang menganggap Dewi Lanjar terlalu larut dalam perasaan manusiawinya.
Terlalu lemah karena cinta pada Rangga. Salah satu pemimpin pasukan laut, Ki Jagat Kelana, mulai membisikkan pemberontakan. Kita bukan tempat bagi cinta manusia. Sang Dewi, istana ini butuh penguasa yang tegas, bukan hati yang rapur, ucapnya dingin. Rahasia terpendam. Rangga yang kini hidup di antara dua alam, mulai menyadari bahwa keberadaannya menjadi penyebab kegoncangan istana. Ia mulai melihat mimpi-mimpi aneh. Bayangan Nyi Roro Kidul yang memperingatkannya. Rangga, kau bukan makhluk laut. Jika kau terus di sana, kutukan waktu akan menelanimu. Kau akan lupa siapa dirimu, dan kelak kau hanya akan menjadi roh pengembara abadi. Rangga mulai mempertanyakan semuanya. Apakah cintanya pada Dewi Lanjar nyata, atau hanya bayangan dari masa lalu sang Dewi yang ia tiru? Sementara itu, Dewi Lanjar makin terobsesi menjadikan Rangga sebagai raja pendampingnya. Ia mempersembahkan mahkota Laut Utara, memberinya kekuatan untuk memerintah gelombang. Tapi Rangga diam-diam berencana kabur dari dunia gaib. Ia ingin kembali ke daratan, mengembalikan hidupnya yang hilang. Kudeta di dasar laut. Malam itu, badai tak biasa melanda istana gaib. Ki Jagat Kelana dan pasukannya melakukan pemberontakan. Mereka ingin menggulingkan Dewi Lanjar, menghapus semua unsur manusia dari kerajaan. Setelah lolos dari istana gaib Dewi Lanjar, Rangga terdampar di pesisir pantai utara. Tubuhnya lemah, pakaian compang-camping, dan matanya kosong. Ia diselamatkan oleh seorang nelayan tua bernama Pak Dharma, yang membawanya pulang dan merawatnya di sebuah gubuk kecil tak jauh dari tepi laut. Meski tubuhnya pulih, Rangga kehilangan seluruh ingatan. Ia tidak tahu siapa dirinya, dari mana asalnya. Bahkan namanya pun diberikan oleh Pak Dharma. Namun, setiap malam, saat angin laut berhembus, Rangga sering mimpi aneh, mimpi tentang laut dalam, istana berkilau, dan suara perempuan yang memanggil namanya dalam isak tangis. Rangga, kembalilah. Tanda di tubuh Rangga. Suatu malam saat mandi di sungai, Pak Dharma melihat sebuah tanda aneh berbentuk sisik ikan di pundak kiri. Rangga, tanda yang bercahaya saat terkena air laut. Pak Dharma kaget. Ia pernah mendengar dari para leluhur, barang siapa bertanda sisik laut, dia telah bersentuhan dengan dunia Dewi Lanjar. Ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Pak Dharma segera menemui seorang dukun tua di desa, Mbah Rengganis, yang paham urusan gaib Laut Utara. Mbah Rengganis membaca kitab tua warisan zaman kerajaan Mataram. Ia menemukan sebuah ramalan kuno, jika manusia dan Dewi bersatu, laut akan menuntut darah. Bila ingatan dikembalikan, maka gelombang merah akan bangkit dan menelan daratan. Rangga bukan sembarang manusia. Ia adalah kunci pemisah dua alam. Jika ia sepenuhnya kembali ingat dan mengikat cinta pada Dewi Lanjar, maka batas antara dunia manusia dan dunia gaib akan runtuh. Laut akan berdarah, bangkitnya ingatan. Sementara itu di dasar laut, Dewi Lanjar duduk murung di singgasananya. Laut Utara kembali tenang, namun hatinya tetap hampa. Ia masih bisa merasakan Rangga. Ia tahu Rangga masih hidup, namun tak lagi mengenalnya. Ia memerintahkan para jin ombak untuk mengawasi pesisir utara. Saat mereka menemukan Rangga, Dewi Lanjar tak datang padanya, namun mengirim embun ingatan, kabut tipis yang menyelimuti tubuh Rangga setiap malam. Dan malam itu, mimpi Rangga berubah jadi lebih jelas. Ia melihat dirinya berada di istana bawah laut. Ia melihat pertempuran hebat. Ia melihat wajah Dewi Lanjar menangis sambil melindunginya. Dan ia terbangun sambil berteriak, "Dewi Lanjar, aku ingat." Langit mendadak berubah muram. Ombak menggulung tak biasa. Tanda di pundaknya menyala terang. Pak Dharma dan warga desa mulai panik, merasakan hawa tak biasa menyelimuti desa.